Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi. Kunci ilmu nahwu. Hari ini kita masuk di pembahasan isim mansub berikutnya, al-mustatna. Jadi sisa 2 isim mansub ya. Sisa al-mustatna dan munada. Hari ini kita akan bahas al-mustatna. Pembahasan al-mustatna ini termasuk pembahasan yang merupakan tantangan dalam isim yang mansub. Dikarenakan pembahasannya agak sulit dan panjang. Tapi yang perlu antum ketahui adalah pembahasan mustatna ini bikin sulit karena banyak istilah yang dipakai. Banyak istilah yang harus dipahami dulu sebelum kita masuk dalam mempelajari isim al-mustatna ini. Jadi fokus pertama kita, alhamdulillah, kita akan memahami istilah-istilah yang ada dalam mustatna. Iya, perhatikan di papan seperti biasa. Kalau antum paham ini, kita bisa ambil 1 kali pertemuan. Kalaupun sampai 2 kali, 3 kali tidak masalah. Iya, tidak masalah. Dalam pembahasan al-mustatna ada 3 istilah pokok harus dipahami awal. Ada 3 istilah pokok yang harus dipahami di awal. Pertama, ada namanya adatu al-istitna. Iya. Ada namanya adatul istitna. Ini istilah pertama. Istilah kedua nanti ada namanya al-mustatna. Istilah ketiga sama al-mustatna tapi ada kata minhu. Ini 3 istilah awal. Wajib dipahami. Kalau antum tidak paham ini, jangan berhayal paham mustatna. Jadi tidak bisa kita berhayal. Kalau ini tidak dipahami. Pertama ada namanya adatul istitna. Apa artinya adatul istitna? Adatul istitna adalah, ini kan judulnya pengecualian. Ini makna daripada istitna adalah pengecualian. Adatul istitna, alat pengecualian. Alatnya. Jadi ini isim punya alat. Alat pengecualian. Alatnya itu ada illa. Ini namanya alat pengecualian. Iya. Goir. Ada siwa. Dan nanti siwa ini boleh suwa, boleh sawa. Ya, terus ada khola, ada hasya. Ya, hasya. Ini illa, goir, siwa, khola, ada hasya, namanya adatul istitna. Alat pengecualian. Alat pengecualian. Istilah kedua ada namanya al-mustatna. Al-mustatna artinya isim yang terletak setelah alat. Dipahami ini? Isim yang terletak setelah alat namanya apa? Al-mustatna. Inilah yang judul babnya. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah al-mustatna. Isim yang terletak setelah alat. Contoh, saya mulai contohkan. Iya, ja'ah an-nasu. Manusia pada datang illa Zaidan. Ja'an nasu illa Zaidan. An-nasu sebagai apa kira-kira? Fa'il. Illa Zaidan. Illa apa itu illa? Alat istitna. Kan begitu? Adatul istitna. Zaidan. Apa namanya? Mustatna. Maksudnya ini. Jadi kalau saya bilang ini mustatna. Oh, yang terletak setelah alat.
Yang terletak setelah alat. Paham sampai situ? Mudah ini insya Allah. Ada namanya al-mustatna minhu. Al-mustatna minhu artinya adalah isim yang terletak sebelum alat. Isim yang terletak apa? Sebelum alat. Sekarang, ja'an nasu illa zaidan. Mana mustatna? Mana mustatna? Mana mustatna minhu? An-nasu. Mana ada tulis istitna? Mantap berarti. Dah, ini ilah nanti bisa saya ganti dengan goir, siwa, kola, ada, hasya. Bisa. Yang penting untuk paham. Mustatna itu yang mana? Mustatna minhu itu yang mana? Sudah paham ini tiga istilah? Paham atau belum? Sudah paham? Aman ini kalau paham. Istilah berikutnya lagi. Istilah berikutnya lagi. Ada istilah di mustatna ini namanya istilah cabang. Ya, 4 istilah. Tamun, mujabun. Itu 2 istilah pertama. Ya. Kita pahami dulu 2 itu. Tam ini hanya bentuk dari kalimat yang ada pada susunan mustatna minhu ada tulisnya. Tam artinya dalam kalimat itu ada mustatna minhu. Jadi kalau ada mustatna minhu itu disebut apa? Tam. Paham tam ini? Jadi ketika saya bilang ini kalimatnya tam, apa artinya? Ini kalimatnya tam, apa artinya? Ada mustatna minhu. Maja'a illa zaid. Maja'a illa zaid. Ini kalimat tam. Tam. Kenapa tidak? Tidak ada mustatna minhu. Ja'an nasu illa zaid. Tam. Tam. Kenapa? Kenapa? Ada mustatna minhu. Iya. Ini sambung titik garisnya. Ma ja'an nasu illa zaid. Ma ja'an nasu illa zaid. Tam. Kenapa? Ada mustatna minhu. Mantap. Mujab istilah kedua. Mujab artinya dalam kalimat itu tidak diawali oleh kata penafian. Kata-kata yang bermakna tidak. Itu namanya mujab. Mujab artinya dalam kalimat yang diucapkan tidak ada penafian di dalamnya. Tidak ada kata-kata yang bermakna tidak. Atau nanti kata-kata yang bermakna jangan. Pokoknya yang penting tidak ada penafian. Tidak ada kata yang bermakna tidak ada kata yang bermakna jangan. Iya, sekarang ja'an nasu ila zaid. Manusia pada datang kecuali zaid. Tam, mujab. Kenapa? Tidak ada penafian. Ma ja'a ila zaid. Tidak ada yang datang kecuali zaid. Tam, mujab. Tidak. Maja'a ila zaid. Tam atau tidak? Kenapa bisa? Tidak ada mustatna minhu. Mujab. Ada. Tidak harus nanti ya. Yang penting katanya bermakna tidak nanti atau jangan. Berarti maja'a ila zaid. Tam. Semuanya tam. Mujab. Tidak. Maja'an nasu ila zaid. Tidak ada manusia yang datang kecuali zaid. Tam. Mujab.
Kenapa tidak? Ada penafian. Mantap berarti. Mantap. Dua lagi. Kalau dua lagi selesai cerita ini. Iya. Mujab. Kalimat yang saya ucapkan tidak ada penafian. Tidak ada kata-kata yang bermakna tidak atau jangan. Nama maknanya tidak. Tidak harus mana nanti. Bisa lah. Yang penting maknanya tidak atau jangan. Tidak boleh diawali oleh itu. Kalau diawali oleh itu maka namanya tidak mujab. Paham? Iya, dari tadi maknya ma. Maknya bukan bapaknya. Ma yang bermakna tidak. Tapi saya bilang tidak harus ma. Jangan kau hafal bilang ma. Tidak harus ma. Ini hanya contoh sederhana saja. Ya? Paham? Ja'an nasu ila Zaidan. Tam. Kenapa tam? Ada mustata minhu. Mujab. Hah? Kenapa? Nah ini pengecualian ini namanya saudara. Ini illa ini pengecualian. Adanya illa itu pengecualian. Kenapa antum bisa bilang ini mujab? Ja'an nasu ila Zaidan. Tidak diawali penafian, bukan pengecualian. Nah, ma ja'a ila Zaidan. Tam. Kenapa? Tidak ada mustata minhu. Mujab. Mujab. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Mujab. Apa definisi mujab? Yang saya bilang tadi mujab apa? Kenapa tidak dengar? Sini duduk. Kau tidak dengar baru duduk menjauh. Jadi mujab saudara, mujab. Mujab. Tidak diawali oleh penafian. Geser. Ini saudara. Ini halo. Gini. Gitu maksud. Saudara. Maja'a ila Zaid. Ja'an nasu ila Zaid. Ini dua kalimat contoh. Maja'an nasu ila Zaid. Contoh ketiga. Ini contoh ini. Ada praktek tam. Dan ada tidak tam. Tam ja'an nasu ila Zaid. Tam maja'an nasu ila Zaid. Tam. Dah? Mujab atau tidak lain lagi. Mujab tidak ada penafian. Tidak ada kata yang bermakna tidak. Paham kan? Tidak ada kata yang bermakna tidak atau jangan. Ini saya bilang dari tadi. Kita tidak dengar. Berarti bukan tidak paham. Tapi kenapa tidak dengar? Sana ya. Dengar aja. Ada apa kita? Menghayal. Iya. Jadi paham mujab? Apa artinya mujab? Tidak diawali oleh penafian. Tidak diawali oleh penafian. Sekarang. Maja'a ila Zaid. Mujab. Zaid tidak datang kecuali Zaid. Mujab. Mujab. Apa artinya mujab? Dengar saya terjemahkan. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Maja'a ila Zaid. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Mujab. Apa definisi mujab? Tahu penafian? Kata yang bermakna tidak. Maja'a ila Zaid. Mujab. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Mujab.
Mujab. Apa definisi mujab? Diawali oleh. Mujab artinya tidak. Tidak diawali oleh. Tidak diawali oleh kata yang bermakna tidak atau jangan. Tidak diawali. Tidak ada ini. Itu namanya mujab. Ja'an nasu illa Zaidan. Orang-orang pada datang kecuali Zaid. Mujab. Mujab kenapa? Jangan. Tidak pakai N, tidak pakai G. Jangan beda lagi. Jangan, tadi jangan. Ayam. Tidak diawali oleh tidak dan jangan. Jangan. Hanafi, jangan. Pakai N. Bukan jangan. Maja'a ila Zaid. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Mujab. Kenapa? Ini dia. Maja'an nasu ila Zaid. Mujab. Tidak, kenapa? Paham ini? Sudah paham ini? Ini masalah ini, istilah. Ini yang masalah. Belum pakai ini baca? Belum. Baru istilah. Dipahami ini? Siapa yang belum? Kalau masih ada 2 istilah lagi ini. Tam, tidak ada sebenarnya saling ini nih. Tam itu dipahami dulu satu-satu. Tam terdapat mustata minhu. Mujab lain lagi. Mujab tidak ada hubungannya dengan mustata minhu. Mujab itu ada penafian atau tidak. Ini ya Nabi. Ja'an nasu ila Zaidan. Tam. Kenapa? Mana mustata minhunya? Betul. Maja'a ila Zaid. Tam. Kenapa? Betul. Tidak ada mustata minhu, tidak tam. Maja'an nasu ila Zaid. Tam. Kenapa? Kan begitu kita. Mujab lain lagi dilihat di sini, lihat sini. Dah? Paham berarti? Atau belum? Mujab itu tidak ada penafian. Di awalnya. Di awalnya. Tidak ada penafian. Sekarang. Ja'an nasu illa Zaid tam. Tam mujab. Tidak. Kenapa? Mujab itu tidak ada penafian. Di awalnya. Mantap. Berarti ini mujab. Atau tidak? Ini masalah. Ada penafian atau tidak? Mana? Illa ini alat pengecualian. Bukan penafian. Kecuali. Jadi maknanya ini tidak. Kecuali itu maknanya. Tidak boleh tidak diawali oleh kata tidak atau jangan. Ja'an nasu ila Zaidan. Mujab. Apa artinya mujab Hanafi? Oleh penafian. Sekarang apakah ada penafian? Berarti dia namanya apa? Tam. Itu kan ada mustata minhu. Mujab. Mujab atau tidak? Ini masalah. Tidak masalah, tidak ada masalah. Entah? Iya, biar 3 hari kita di sini tidak masalah. Yang penting paham. Tidak masalah. Saya pernah ngajar ini. Jangan antum orang Yaman, guru saya di Yaman ngajar 4 hari. 1 pekan hanya ini jadi urus. Kalau orang bilang saya tidak paham itu. Orang Arab yang bilang tidak paham. Apalagi antum orang Indo. Jadi jangan merasa bahwa bodoh-bodohmu itu. Nah, santai saja. Iya. Pokoknya kalau tidak paham wajib ini. Kan istilah. Susah. Saya mau ngajar itu Mustatna. Kalau tidak paham istilah. Nanti repot lagi.
Saya ulangi Hanafi. Tam artinya ada mustata minhu. Itu tam. Mujab artinya bentuk kalimatnya tidak diawali oleh penafian. Kata-kata yang bermakna tidak atau jangan. Tidak diawali. Tidak diawali. Tidak ada di sini. Nah, kalau tidak ada penafian di awal sini, namanya mujab. Kalau ada seperti ini, namanya bukan mujab. Apa namanya? Sebentar. Ada dua istilah lagi. Cabang dari dua itu. Kalau untuk paham dua ini nanti, paham itu nanti. Paham mujab? Ja'an nasu illa zaidan. Apa ini? Nah? Apa? Mujab. Kenapa? Maja'a illa zaid. Mujab. Kenapa? Maja'an nasu ila zaid. Mujab. Tidak. Kenapa? Mantap. Ja'an nasu ila zaid. Tam. Tam. Mujab. Tam mujab. Mujab. Tam. Berarti ini tam mujab. Ini kalimat pertama. Maja'a ila zaid. Tam. Tidak tam. Cuman tidak tam belum ada namanya. Mujab. Berarti tidak mujab. Tidak mujab. Berarti tulis mujab. Ya, tidak. Maja'an nasu illa zaid. Tam. Tahu tam? Apa itu tam? Apa tam? Oh ya. Putar-putar. Tam, saudara. Tam. Apa itu tam? Itu dia. Maja'an nasu illa zaid. Tam. Mujab. Mujab. Tidak, enggak. Kenapa? Kenapa tidak? Kalau diawali oleh penafian namanya tidak mujab. Sebentar. Serak deh nasing. Nih. Sebentar, sabar. Jadi paham gini. Siapa lagi belum paham? Dua istilah lagi nih. Dua lagi untuk buku sekarang. Nanti buku ketiga ada lagi istilah lain. Sabar-sabar sedikit. Iya. Tapi paham judul ini? Siapa yang belum paham? Kita saudara. Yakin kau? Lanjut. Istilah berikutnya. Dua lagi. Setelah itu aman negara ini. Nakis. Manfi. Nama lainnya goir mujab. Itu yang ku bilang pintar sekali. Iya. Nakis lawannya tam. Manfi lawannya mujab. Makanya nama lainnya goir mujab. Makanya ini gampang dipahami. Apa berarti arti nakis? Di kalimat itu tidak ada mustatna minhu. Di kalimat itu tidak ada mustatna minhu. Disebutlah dengan nama apa istilah? Nakis. Paham ini? Kalau diawali oleh penafian, maka namanya manfi. Manfi atau goir mujab. Tidak mujab. Goir artinya tidak mujab. Paham ini? Contoh, ja'an nasu illa zaidan. Tam. Mujab. Maja'a illa zaid. Tam. Apa dia? Apa namanya? Nakis berarti ini. Nakis. Kan begitu? Nakis. Mujab. Kalau tidak mujab namanya apa? Manfi. Kan begitu? Atau
goir mujab. Paham ini? Maja'an nasu illa zaid. Tam manfi atau mujab? Hah? Manfi. Dipahamkan? Berarti tam itu bisa tam mujab, ya? Tam manfi. Tam mujab, tam manfi. Kemudian bisa nakis manfi. Bisa nakis manfi. Tidak ada nakis mujab. Tidak ada nakis mujab. Nakis itu pasangannya hanya ini. Kalau dia nakis pasti manfi. Kalau dia nakis pasti manfi. Dipahami ini? Sudah jelas berarti? Siapa yang belum paham? Sudah? Aman Mi? Siapa yang belum paham? Sisanya kita pakai untuk mempelajari Mi, mustatna. Siapa yang belum paham? Apa dia bilang? Mustatna isim yang terletak setelah alat. Setelah ini alat. Setelah illah, setelah goir, setelah siwa, suwa, sawa, setelah khola, setelah ada, setelah hasya, itu namanya mustatna. Paham tak? Saya bilang, ja'an nasu ila zaidan. Mana mustatna? Zaidan. Dah? Paham kan? Paham berarti mustatna? Mustatna minhu isim yang sebelum alat. Isim yang sebelum alat namanya mustatna minhu. Ja'an nasu ila zaid. Mana mustatna minhu? Maja'a ila zaid. Mana mustatna minhu? Tidak ada. Dah? Maja'an nasu ila zaid. Mana mustatna minhu? Dipahamkan? Paham berarti? Ada lagi? Sudah? Firdaus? Manfi sama goir mujab. Sama namanya itu. Sama aja. Manfi artinya goir mujab. Goir mujab artinya manfi. Nah? Sudah Mi? Aman Mi? Baru masuk. Itu pendahuluan. Nah, kita sekarang sudah masuk. Kita dalam alat istitna ini, alatnya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ilah, ini kelompok 1, ini bosnya ini. Iya. Kelompok kedua goid dan siwa. Iya. Kelompok ketiga khola ada dan hasya. Ini kita bahas satu-satu per kelompok. Kita bahas pertama isim al-mustatna setelah ilah. Kita bahas pertama al-mustatna setelah ilah. Tahu tak? Isim yang ternyata setelah ilah. Dia kata yang setelah ilah itu hukumnya berbeda-beda bacaannya. Tidak harus masuk. Tapi ada yang masuk. Makanya dimasukkan di bab apa? Masuk. Kalau kalimatnya tam mujab. Kalau kalimatnya adalah tamun mujabun. Antum sudah tahu kan tadi tam? Apa artinya tam? Ada mustatna minhunya. Mujab tidak diawali oleh penafian. Contohnya ja'a an-nasu ya illa zaid. Illa zaid. Kalau kalimatnya seperti ini tam mujab. Paham kan? Maka nanti kata setelah illa wajib dibaca nasab. Wajib. Tidak boleh tidak. Ketika kalimatnya tam mujab.
Ini yang paling repot dalam memikirkan baca kita gundul nanti. Selalu kita lihat, tam mujab kau itu atau tidak. Kalau tam mujab, wajib dibaca nasab. Sekarang, ja'an nasu ila zaid tam mujab, wajib baca nasab. Sudah? Sudah ini? Sudah ini? Sudah atau belum? Hah? Oh, sudah saya kira. Enggak. Iya. Kalau tam goir mujab yaitu manfi. Pendek tulisannya manfi. Kalau dia tam tapi manfi. Contohnya maja'a an-nasu illa zaid. Maja'an nasu illa zaid. Kalau dia ini kalimatnya tam, mujab, tidak. Sekarang dia apa? Manfi. Kalau dia tam manfi, maka kata setelah illa boleh nasab, boleh harokatnya sama dengan mustata minhu. Kasih sama. Kalau seandainya di sini doma juga. Kalau seandainya di sini fathah juga. Kalau seandainya di sini kasro juga. Jadi boleh ikut sebelum alat. Paham ini? Jadi ketika kalimat seperti ini, maja'an nasu, boleh saya baca zaidan? Dan boleh saya kasih sama harokatnya dengan mustata minhunya. Berarti saya baca apa? Zaidun boleh. Itu dibolehkan. Sudah paham ini? Ya ismul ladzi lan sorif atau bukan? Ismul ladzi lan sorif atau bukan? Ya tanwin saudara. Iya kan? Zaidun, dun, dan din. Enggak pengaruh itu. Kan yang kita bicarakan hukum. Ropa, nasab. Hukum bukan tanwin. Kalau an-nasu enggak boleh tanwin, ada al. Iya kan? Dipahamkan? Jadi tidak berbicara tanwin tidaknya. Tapi berbicara marfu mansub. Jadi kalau tam manfi boleh nasab enggak apa-apa. Sebagai mustatna dan boleh ikut mustata minhu. Ketika mustata minhunya nanti misalnya minan nasi masuk huruf jar, minan nasi, maka di sini boleh baca berapa? Zaidan boleh. Boleh dibaca apa? Zaidin. Ikut harokat sebelumnya. Paham Nabi? Mustata minhu. Jangan bilang ikut fa'il. Kan ini bisa nanti mustata minhu maf'ulun bih. Paham kan? Mustata minhu enggak harus fa'il. Dipahami ini? Saudara paham? Atau belum? Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Belum. Masa insya Allah itu besok. Kasih jelas memang. Paham atau belum? Jadi kalau tam mujab, apa hasilnya? Tam tambah mujab, apa hasilnya? Wajib nasab. Tam tambah manfi. Asal. Siapa lagi? Paham berarti ini? Iyalah. Kan kembali lagi ke tabel. Ini marfu, ini mansub, kembali lagi alamat di tabel. Kan nanti dah harus isi mufrad di sini. Boleh musanna, boleh jamak. Sudah ini. Terakhir. Kan tam mujab sudah dah. Tam manfi sudah. Yang belum ada siapa? Siapa yang belum ada? Nakis. Yang belum ada nakis. Kalau nakis pasti manfi, dipastikan itu pasangan hidup mati itu. Kalau dia nakis pasti manfi. Dan apa hukumnya? Kata mereka, maka kata setelah illah sesuai dengan kebutuhan penyakit sebelum illah.
Nah, kata setelah ilah tidak ada dibilang harus nasab, harus rofa, harus jer, enggak. Tergantung kebutuhan penyakit yang masuk. Maja'a illa zaid, maja'a illa zaid. Tam mujab, tam mujab. Hah? Hah? Tam manfi, manfi, nakis. Kenapa nakis? Karena tidak ada musnada minum. Maka apa bacaan setelah ilah? Tergantung penyakit sebelum ilah butuh apa. Kan ini penyakit. Tanya ini, saudara butuh apa? Ja'a butuh apa? Butuh apa? Berarti Zaid dibaca apa? Roka nasab ger? Maja'a illa Zaidun. Bang itu jadi bacaannya. Maro'aitu illa Zaid. Tam enggak ada tam, enggak ada isim sebelum ilah. Paham kan? Enggak ada isim sebelum ilah, berarti tidak tam. Mujab tidak. Kalau tidak tam berarti nakis. Dan kalau nakis pasti tidak mujab. Nah, berarti ini nakis. Makanya mereka kadang hanya bilang ini nakis, tidak perlu lagi bilang manfi. Karena pasti, iya kan? Jadi ini nakis. Apa bacaan ini, Zaid? Tanya, apa butuhnya ini penyakit? Penyakit apa ini? Roh itu. Penyakit nasab. Kan ini sudah fi'il, sudah ada fa'il. Butuh maf'ulun bi. Berarti dibaca apa? Sudah? Hah? Contoh terakhir. Ma marartu illa bi Zaid. Kita baca apa kira-kira ini? Bi Zaid. Baca apa kira-kira ini? Ma marartu illa bi Zaid. Baca apa ini? Hah? Dindun dan di. Kenapa? Ini jelas-jelas ada itu di penyakit siapa itu? Ini namanya kalau nakis tergantung penyakit. Paham ini? Tamujab apa tadi? Wajib nasab. Tamanfi boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Nakis tergantung penyakit. Penyakit rofa di rofa. Penyakit nasab, penyakit jar. Hah? Selesai masalah. Sudah? Yakin ini? Siapa yang belum paham? Tuh, isi. Enggak, dia bukan dia. Yang sebelum bilang. Ini tuh memang isim, tapi kan saya tidak melihat kecuali Zaid. Saya kan tidak terbagi. Isim tadi itu yang berbilang. Anas, manusia, al-qaum. Harus banyak orang. Karena kita mau kecualikan. Nah, sudah ini berarti aman ini. Berarti masalah arti gitu sudah. Aman berarti ini. Sudah nih. Yakin? Alhamdulillah. Maka begini model. Kelompok kedua, Goir dan Siwa. Goir dan Siwa. Ini makin kesini makin mudah. Dah. Goir. Satu pernyataan. Mustatna setelah Goir dan Siwa majrur selama-lamanya sampai hari kiamat. Sudah paham? Saya bilang ini mudah sekali ini. Tapi bilang dulu, mudah. Setelah Goib dan Siwa majrur selama-lamanya sampai hari kiamat. Sudah, mudah itu? Mudah atau tidak? Hah? Alhamdulillah. Ja'an nasu Goib Zaid.
Maja'a. Kita butuh banyak contoh. Maja'a an-nasu. Kenapa tambah lama tambah jelek tulisanku ya? Ghaib Zaid. Maja'a. Ghaib Zaid. Ma ra'aitu. Ra'aitu ghaib Zaid. Sisa satu contoh lagi. Ma marartu. Bi ghaib Zaid. Saya bilang tadi, lihat ini contoh. Ini contoh untuk 3 kelompok. Untuk kelompok 2. Saya bilang tadi bahwa kata setelah goir demikian pula siwa, nanti kalau antum ganti goir dengan siwa, maka majrur daiman, majrur selama-lamanya. Jangan takut dibaca. Antum dapat goir pasti dijawab. Setelahnya. Jadi, ja'an nasu goir Zaidin. Ma ja'an nasu goir Zaidin. Ma ja'a goir Zaidin. Ma ra'aitu goir Zaidin. Ma marartu bi goir Zaidin. Paham ini? Mudah? Mudah? Apa masalahnya? Tidak ada. Ada saudara dari tadi antum tidak harokat ini goir. Oh, goir. Masa dibaca sukun terus goir. Harus diharokati. Itu yang masalah sekarang itu alatnya sih. Tidak bermasalah setelahnya. Yang masalah dianya. Tapi masalahnya dia ringan. Yang penting paham tadi illah. Masalahnya sekarang adalah goir saya baca apa? Maka bacaannya sama dengan isim yang terletak setelah illah. Dianya itu sama dengan isim setelah illah. Tamujab. Apa tadi setelah illah? Wajib rasa berarti goir dibaca sekarang. Ja'an nasu goir roriru ro. Boleh pilih lain? Boleh pilih lain? Kenapa? Tamujab. Antum tahu kenapa ini contoh ada? Karena itu dia tamujab, tamanfi, nakis. Dan sekarang jadi goir sama dengan bacaan isim setelah illah. Kalau setelah goir pasti dijer, tapi goirnya seperti isim yang setelah illah. Kalau tamujab dia wajib nasob, berarti baca goiro. Maja'an nasu goir Zaidin. Ini apa ini kalimatnya? Tamujab, tamanfi. Kalau tamanfi dia dibaca apa? Boleh nasob. Apa? Boleh nasob berarti aku baca goiro. Boleh juga ikut harokat sebelumnya berarti maja'an nasu berarti goiru. Boleh. Maja'an nasu goiro Zaidin, goiru Zaidin. Boleh. Paham ini? Kalau nakis, apa tadi nakis kalau setelah ilah? Tergantung penyakit. Maja'a goir ru. Kenapa? Penyakit jahat butuh baik. Goiru Zaidin. Ma ra'aitu goiro Zaidin. Ma marartu bi goiri Zaidin. Paham ini? Paham ini? Paham atau belum? Yakin? Nah, selesai. Tamat. Itu yang susah. Tamat itu. Itu yang susah. Nah, sisa siapa sekarang? Wala ada dan hasya. Wala ada dan hasya. Selamat tinggal kamu tamat sinakis. Tidak ada lagi. Antum pikirkan alat mustatna min. Tidak ada lagi itu. Sudah selesai masalah. Mudah. Ketiga ini kelompok ketiga. Kolam ada hasya. Ini 3 orang ini. Kata setelahnya boleh nasob, boleh jer. Selesai cerita itu saja. Boleh nasob, boleh jer. Tidak usah lihat tamujab, manfi, nakis. Selamat tinggal dia. Tidak ada lagi. Pokoknya dapat kola ada hasya, boleh nasob, boleh jer. Paham ini? Misalnya antum dapat Zaid. Antum boleh baca apa ini? Zaidin, boleh juga Zaidan. Ya kan? Ada Zaid. Ada Zaid dan atau Zaidin. Hasya Bakar boleh
Pokoknya begitu. Sudah paham ini? Paham dulu sampai situ? Selama tidak dimasuki oleh ma. Dianya, bukan yang di awal. Tidak ada lagi penafian. Selama tidak dimasuki oleh ma. Ma ini bukan manafi. Namanya nanti ma masdariyah. Ya, namanya ma masdariyah. Selama tidak ada sebelum dianya. Tidak ada dibilang ma hola, ma ada, ma hasya. Selama tidak ada ma, boleh dua bacaan. Pokoknya selama tidak ada ma masdariyah namanya nanti. Selama tidak ada ma, maka boleh dua bacaan. Qala Zaidan Zaidin, ada Zaidan Zaidin, hasya Bakrun Bakrin, boleh. Selama tidak ada ma. Kalau ada ma, hanya boleh dibaca fathah. Itu saja. Kalau ada ma, hanya boleh dibaca fathah. Paham kan? Bisa saya bilang begini, ja'an nasu, ada Bakr. Antum baca apa? Ja'an nasu ada Bakr. Antum baca apa? Bakrun Bakrin. Ja'an nasu ma ada Bakr. Apa? Itu saja. Boleh pilih atau harus nasab. Kalau ada ma wajib nasab. Kalau tidak ada boleh nasab, boleh jar. Sudah? Selesai. Alhamdulillah. Kita baca korupsi waktu sedikit sorot dah. Dan sorot juga sisa sedikit. Kita baca ini. Baca. Al-mustatna. Al-mustatna huwal ismul waqi'u ba'da illa au ihda akhwatiha. Mustatna, lihat bukunya. Mustatna adalah isim yang terletak setelah illa atau salah satu dari saudara-saudaranya. Kan illa punya saudara tadi. Illa, ghair, siwa, itu maksud saudaranya. Jadi mustatna itu adalah isim yang terletak setelah illa atau saudari-saudarinya. Al-mustatna minhu huwal ismul waqi' qabla illa. Dia adalah isim yang terletak sebelum illa au ihda akhwatiha atau salah satu dari saudarinya. Wa adatul istithna samaniyah. Alat-alat pengecualian ada 8. Bahia dan dia adalah illa, ghair, siwa, suwa, sawa. Boleh baca itu. Itu hanya bacaannya saja. Qala ada hasya. Itu alat pengecualian. Langsung masuk hukum. Hukumul mustatna bi illa. Ini pembahasannya. Hukum yang dikecualikan dengan illa. Kita mulai dengan illa. Idza kana al-kalamu tamman mujaban. Jika kalimatnya tam mujab, dan antum sudah tahu apa itu tam, dah? Dan sudah tahu apa itu mujab. Jika kalimatnya tam mujab, wajiban nasbu alal mustatna, wajib nasab sebagai mustatna. Paham itu pernyataan? Lihat contohnya, contohnya qamal qaumu illa Zaidan. Wajib kan? Wajib baca nasab itu. Kenapa? Tam mujab. Kharajan nasu illa amron. Wajib dibaca nasab itu saudara. Karena kalimatnya apa sekarang? Tam mujab. Yang kedua, lanjut sebelah 73. Wa in kanal kalamu tamman manfiyan. Jika kalimatnya tam manfi, jaza fihil ittiba'u lima qabla illa. Boleh padanya ikut terhadap apa yang sebelum illa. Awin nasbu alal mustatna, atau nasab sebagai apa? Mustatna. Paham ini? Mudah kalau buku, kalau sudah paham di papan tadi. Insya Allah. Nih, jadi boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Contoh, ma qamal qaumu illa Zaidun atau Zaidan. Boleh. Iya, boleh. Wa in kanal kalamu naqisa. Lanjut saudara, kalau kalimatnya naqis, apa artinya naqis tadi? Di awal oleh penafian dan tidak disebutkan mustatna minhu, itu dibilang naqis. Karena ala hasabil awamil, maka adalah mustatnanya yang setelah illa sesuai penyakit. Sesuai penyakit. Ma qoma illa Zaidun, karena qoma butuh fa'il. Ma darabtu illa Zaidan, karena darabtu butuh siapa? Maf'ulun bi. Ma marartu illa bi Zaidin, karena bi itu huruf jar, butuh di jar setelahnya. Jelas ini?
Jelas atau belum saudara? Jelas. Hukmun mustatna bisiwa, suwa, sawa, goib. Kelihatan banyak padahal sama saja. Hukum dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, dan goib. Hukmu wal mustatna bisiwa, suwa, sawa, goib. Yang dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, dan goib. Majrurun daiman, dijar selama-lamanya. Paham tak? Mudah sekali, dijar selama-lamanya. Ala annahu mudhafun ilaih, atas dasar nanti dia sebagai mudhafun ilaih. Jadi nanti namanya mudhafun ilaih. Cuma kita belum pelajari mudhafun ilaih. Jadi intinya dulu adalah yang penting paham, dijar selama-lamanya. Sebagai apa? Nanti ada namanya dia sebagai mudhafun ilaih. Yang masalah alatnya, makanya pernyataan berikutnya wa amma siwa, dan adapun siwa, wasuwa dan suwa, wasawa dan sawa, wa goib serta goib, fa innaha ta'khudhu, sesungguhnya dia mengambil hukmal ismil waqi ba'da illah, hukum isim yang terletak setelah illah. Dan dipahami ini? Jadi dianya yang mengambil hukum isim yang terletak setelah illah. Bisa nasab, bisa rofa, bisa jar. Jelas ini? Yang seperti tadi, goib siwanya. Contoh metel, qamal qaumu goib zaidin. Baca apa kira-kira ini kalau seandainya gundul? Goibnya, qamal qaumu goib zaidin. Goibnya dibaca apa? Hah? Nasab goiro wajib karena tam mujab. Ma kharajan nasu goiro atau goiru zaidin. Boleh kan? Kenapa kalimatnya sekarang? Tam manfi. Ma qama goir zaidin. Baca apa? Hah? Goiru karena butuh fa'il. Ma darabtu goir zaidin. Baca apa? Goiro. Ma marartu bi goir zaidin. Baca apa? Goiri. Dipahami ini? Mudah sekali, alhamdulillah. Selesai untuk dia. Hukmul mustatna bi qala ada hasya. Hukum yang dikecualikan dengan qala ada dan hasya. Iya, hukum dikecualikan dengan qala ada hasya. Al mustatna bi qala wa ada wa hasya. Yang dikecualikan dengan qala ada dan hasya. Ya juzu nasbuhu wa jarru. Paham pernyataan awal? Boleh nasab dan boleh di jar. Malam yattasil bima al masdariyah. Selama tidak bersambung dengan ma masdariyah. Paham syaratnya? Selama tidak bersambung dengan siapa? Ma masdariyah. Itu syaratnya. Misal contoh, qamal qaumu qala zaidan zaidin. Qamal qaumu ada amron amrin. Qamal qaumu hasya bakron bakrin. Boleh. Paham ya? Terakhir, wa idza tasala bima al masdariyah, dan kalau bersambung dengan ma masdariyah wajib nasbu, wajib baca nasab. Kalau ada ma maka wajib baca apa? Nasab. Misal contoh, qamal qaumu ma khala zaidan, wajib. Qamal qaumu ma ada amron, wajib. Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas ini? Masya Allah, tamat sehari. Pintar aku. Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.